Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan web service dari seri kuliah terkait dengan web application development dari School of Electrical Engineering and Informatics dari Prodi Informatika. Jadi ketika kita bicara web service, kita akan membahas dua tipe web service di sini, mulai dari ide awal yaitu web service yang berbasis SOAP object, yaitu Simple Object Access Protocol, itu. Dan yang sekarang lebih banyak dipakai oleh para pengembang yaitu RESTful Web Service, di mana sangat mirip dengan bagaimana struktur URL yang URL web dipanggil. Nah, memang nanti kita akan compare apa konsep-konsep dari SOAP Web Services yang akan bisa diekspor ke dalam RESTful Web Services dan kenapa RESTful Web Service itu muncul sebagai alternatif gitu ya. Dan mungkin teman-teman juga bisa merefleksikan kira-kira apa hal-hal yang ada di SOAP Web Services yang akhirnya tidak muncul atau tidak ada di dalam RESTful Web Services. Baik. Jadi harapan kami adalah pada materi ini teman-teman paham terkait ide awal dari web service dan prinsip-prinsip dasarnya seperti apa, baik yang di SOAP Web Services atau RESTful Web Services. Lalu tadi ada dua approaches gitu ya, yang SOAP centric sama yang RESTful centric, dan bagaimana itu digunakan, dan mungkin ada beberapa teknologi yang akan kita ilustrasikan bagaimana untuk memanggil, mendevelop maupun mengkonsum web services yang ada. Motivations. Kadang-kadang kenapa kita membutuhkan web service? Nah, sama halnya gitu. Terkadang dalam membangun aplikasi ada sebuah layanan yang sudah tersedia dari pihak lain yang kita bisa gunakan, dan layanan tersebut terhubung lewat di internet. Itu yang pertama. Atau kita sebenarnya ingin mereuse atau mengkompos komponen yang sudah jalan di internet, seperti contohnya adalah Google Map gitu ya, ke dalam aplikasi kita. Dan yang terakhir adalah sebenarnya ada akses data yang di-provide oleh other application, kayak contohnya harga tiket pesawat, harga stok, exchange currency, exchange dan lain sebagainya. Jadi aplikasi kita membutuhkan data tersebut, oleh karena itu kita akan memanggil sebuah service endpoint untuk mendapatkan data tersebut. Jadi bisa jadi bentuknya adalah running komponen, bisa jadi itu adalah layanan yang kita mau reuse, gitu ya. Dan yang terakhir adalah ketergantungan kita, kebutuhan kita akan sebuah data dari layanan lain. Apa yang disebut dengan definisi dari web services? Ini adalah definisi yang kita ambil dari W3 Consortiums, ya. Di situ adalah sebuah software, ya. Jadi web service itu adalah software gitu ya, yang support machine to machine interactions melalui network di situ. Jadi web service ini tidak diperuntukkan komunikasi mesin ke human, dan memiliki sebuah interface yang bisa diproses oleh mesin. Oke. Di dunia SOAP Web Services ada yang namanya WSDL, Web Service Definition Language, gitu ya. Nanti kalau kita bicara di RESTful Web Service, dulu ada yang namanya Swagger atau WADL, Web Application Definition Language, atau sekarang yang jadi standar de facto adalah OpenAPI. Nah, lalu komunikasi antara web service itu adalah dalam bentuk XML serializations, yang notabene adalah sebuah web standard, dan melalui HTTP sebagai protokol. Ini adalah definisi awal dari web service, dan tentunya perkembangan saat ini banyak sekali services gitu ya yang di deliver tidak menggunakan XML tapi menggunakan format-format lain. Contohnya JSON itu yang lazim dipakai untuk RESTful Web Service, tapi belakangan ini ada gRPC, protobuf dan kawan-kawannya lebih sophisticated sebagai data format untuk serializations. Begitu juga dengan transport, tidak melulu selalu HTTP, ada beberapa yang menggunakan protokol-protokol seperti IMAP dan SMTP. Oke. Nah, karakteristiknya harus simple dan akan mendeliver layanan tersebut menggunakan web protokol, notabene HTTP, dan web friendly, jadi HTTP XML based atau markup language ya, jadi entah bentuknya JSON, YAML atau XML, dan berbasis TCP/IP. Dan sebenarnya web service ini adalah kontrak centric. Jadi provider akan menyediakan kontraknya entah dalam bentuk SOAP
teknologi yaitu dalam bentuk WSDL tadi untuk SOAP-based web services, atau dalam kontrak akses operasi data atau state gitu ya. Kalau kita bicara REST web style web service. Jadi REST itu kepanjangan representational state transfer. Nanti kita akan bahas. Dan web service hendaknya adalah sebuah teknologi atau language agnostic. Jadi menggunakan web service itu tidak memandatkan sebuah teknologi tertentu, dan web service itu harusnya gampang didiscover. Oke. Ya. Ini gambaran awal dari web service. Di sebelah kiri ada yang namanya request entity atau kita bicara requester, gitu ya. Nah, requester ini sebenarnya membutuhkan layanan, gitu ya. Tapi yang merequest layanan itu adalah sebenarnya bukan langsung requester, human requester, tapi ada requester agents. Biasanya lazim disebut sebagai web applications, gitu ya. Dia butuh data tertentu pada sebuah provider agents. Contohnya kita bicara exchange rate, gitu ya. Nah, dengan sebuah web service definitions, dengan sebuah semantik tertentu. Jadi ada kasus di mana web service definition language itu disepakati oleh requester atau consumer dan providers. Ada kalanya dia diawali oleh yang namanya vendor push atau provider push, atau malah client push atau customer push, yaitu dari requester yang memandatkan. Tapi WSDL gitu ya, atau definition dari sebuah web service itu tidak memandatkan bahwa requester dan provider harus menggunakan teknologi yang sama. Tidak perlu. Asal mereka mengerti kontrak dan bercakap-cakap, berinteraksi sesuai dengan kontrak, mereka bisa mengimplementasikan dengan bahasa yang berbeda. Bisa saja klien dari requester itu menggunakan PHP, sedangkan yang di sebelah kanan menggunakan JavaScript atau Java web service. Oke, yang dikonsum adalah JavaScript web service atau Java web service. Dan itu tetap bisa berjalan selama mereka memahami message dari mana interaksi itu didefinisikan dalam sebuah WSDL. Alasan kenapa menggunakan yang namanya web service. Jadi dulu ada ide yang namanya object distributions, gitu ya. Jadi bagaimana kita mengakses objek yang tidak ada di dalam host kita dan menggunakan proprietary protocol. Nah, lalu rationality-nya adalah akhirnya akses kontrol dari network itu belum tentu standards. Berbeda dengan HTTP, hampir seluruh network TCP/IP yang ada di dunia ini selalu menerima HTTP protokol. Nah, itu alasannya. Lalu yang kedua adalah harusnya tidak proprietary. Akhirnya itu pilihannya adalah text-based, gitu ya, menggunakan markup language, gitu ya. Dan yang terakhir adalah web service mengallow yang namanya loosely coupled development, sehingga each component can develop independently. Jadi tidak harus menggunakan teknologi yang sama, tidak harus kliennya dulu dibangun baru request providernya, atau providernya dulu baru, tidak. Kita sudah sepakat dalam sebuah kontrak, dalam sebuah definition, silahkan masing-masing requester ataupun provider mengembangkan dengan mengimplementasikan web service definition tadi. Web service adalah sebuah, ini definisi yang lebih konkret ya dari web service itu adalah service oriented middleware technology. Jadi web service itu adalah pendekatan memodelkan sebuah layanan atau computing facility gitu ya menjadi service oriented. Nah, mereka memiliki sekian banyak standards, WSDL untuk definition, SOAP untuk melakukan messaging-nya, WS security, WS policy, WS star itu adalah extension dari web service teknologi atau web service standards untuk various features. Lalu web service itu loosely coupled, oke? Jadi providing independent functionality, service defined di dalam WSDL itu relatively independent gitu ya terhadap implementasi. Kenapa saya bilang relatively? Karena memang untuk bahasa pemrograman tertentu ada tipe data dari WSDL tertentu yang tidak disupport. Tapi kalau kita menggunakan yang standar dari punyanya Oasis gitu ya, owner dari beneficiary dari web service itu Oasis, seperti kalau web teknologi adalah W3C gitu ya. Nah itu terus based on asynchronous messaging. Jadi memang benar HTTP itu adalah sinkronus gitu ya. Tapi sebenarnya Anda bisa mendesain messaging antara client atau web applications ke web service gitu ya atau provider itu secara asinkronus. Bertanya lalu tidak perlu ditunggu, nanti jika sudah siap jawabannya
maka web service akan menotify klien tersebut atau aplikasi, gitu ya, web application, lazimnya adalah untuk mengambil data atau statusnya. Menggunakan internet teknologi tadi, walaupun mostly menggunakan HTTP, tapi pada beberapa deployment, ada orang yang mendeploynya dalam SMTP karena apa? Karena throughput dan overhead dari SMTP itu jauh lebih kecil dibanding HTTP protokol. Nah, kita lihat di sini ada requester, ada providers, di mana requester tadi menggunakan service descriptions, oke, tadi untuk berinteraksi gitu ya ke providers. Nah, tadi ada kriteria di mana sebuah web service harus discoverable. Nah, ada yang namanya service directory atau kita bicara discovery agency. Jadi di sini ketika service requester mencari sebuah web service yang dia butuhkan, saya butuh tiket pesawat gitu ya. Dia akan menanya ke discovery agents, siapa saja sih service provider yang bisa melayani services saya ini. Bisa saja ada satu service provider atau tidak ada sama sekali, atau malah ada beberapa service provider yang punya service endpoint untuk melayani kebutuhan saya akan tiket. Nah, ini untuk service endpoint-nya atau untuk service definition-nya digunakan yang namanya service description tadi dengan WSDL. Nah, berikutnya adalah ada terminologi yang namanya service oriented middleware. Tadi dibilang bahwa web service adalah service oriented middleware nih. Kita harus lihat bahwa middleware itu apa sih? Sesuatu yang berjalan di antara dua layer, atau kita biasa lazim broker. Kalau kita bicara object oriented middleware, berarti objek tadi akan running bukan langsung di atas komputer atau laptop operating system, tapi ada layer di atasnya. Tujuannya apa? Tadi ada satu distributed object. Kalau kita punya objek, akan hidup hanya di komputer kita. Ketika kita deploy ke dalam sebuah broker, distributed object, contohnya adalah teknologinya adalah CORBA, Common Object Request Broker, gitu ya. Nah, objek itu bisa saja hidup tidak di dalam desktop kita, tapi ada di tempat yang lain. Nah, itu salah satu. Ada lagi broker yang berikutnya adalah message oriented broker. Jadi, semua komunikasi itu dianggap sebagai message passing. Jadi, kalau kita bicara sebuah requester ngomong sama provider itu adalah request and response, kalau di dunia web gitu ya, ini dianggapnya adalah sebagai message exchange. Nah, ini yang lazim lagi sekarang ini lagi ngetrend event driven atau event sourcing. Nah, itu menggunakan paradigma event oriented gitu ya dan message oriented. Tergantung apakah pesannya adalah transient atau tidak. Yang disebut dengan transient adalah ketika ada pesan gitu ya, saya minta tolong, terus lalu 5 menit kemudian saya bilang saya minta tolong. Itu kan dua pesan yang sama. Oke, di message oriented itu dianggap pesan yang sama. Tapi kalau itu dia event, itu dianggap sebagai pesan yang sama, yes. Tapi itu event yang berbeda karena dia tidak transient. Nah, service oriented middleware berharap bahwa tadi terjadinya request dari requester ke providers itu melalui pertukaran pesan yang sudah sesuai dengan kontraknya. Sesuai dengan tadi description-nya atau definition-nya. Oke. Nah, apa definition nanti akan ada skema apa. Nah, jadi pertukaran pesan. Jadi tidak harus request response, tapi bisa bertukar. Request, oke. Nanti mungkin dikasih ID, sekali mereka ke polling, atau malahan si service provider-nya akan ngasih tahu jika apa yang dia request tadi sudah selesai, sudah siap. Oke. Berikutnya, apa sih sebenarnya service discovery? Itu kamu bisa bilang kalau di dalam teknologi internet disebutnya kayak DNS. Kalau kita bicara, web service itu tadi bisa sinkronus, bisa asinkronus. Yes. Kalau sinkronus, kamu anggap aja kayak HTTP. Request nunggu. Kalau SMTP itu adalah asinkronus. Kamu kirim email, itu tidak lalu nungguin sampai email itu di-reply. Nanti kalau ada email reply, gitu ya, tidak lewat SMTP ya, protokolnya akan lewat yang lain untuk mendapatkannya. Dan kita harus tahu bahwa keuntungan menggunakan web services itu jarang sekali network itu ngeblok firewall. Ya walaupun kita bicara SMTP itu tidak diblok, tapi rata-rata orang tidak boleh menggunakan SMTP di dalam sebuah network untuk network yang lain. Ini contoh XML, jadi ada data, PC data, lalu hello, greeting. Nggak ada yang spesial, itu seperti halnya sebuah HTML, tapi sekali lagi, kalau XML itu selalu ada open tag sama close tag. Selalu ada seperti itu.
/greeting atau seperti itu. Jadi selalu well formal gitu ya, WFF ya, formal form ya. Jadi selalu ada closing tag. Nah, web service standards itu banyak, oke, dan memang hampir semuanya adalah diturunkan berdasarkan XML. Contoh, kita bicara ada XML tag. Oke, XML tag itu adalah kita mendefinisikan tadi XML greeting itu apa. Nah, nanti kita akan mendefinisikan skemanya. XSD itu ada XML schema definitions gitu ya. Untuk apa? Untuk mendefinisikan yang namanya tipe data. Jadi kalau kita bilang order, itu strukturnya apa saja, itu kita membuat sebuah XSD. Sehingga nanti pada waktu kita membuat request order tadi, harus atributnya, itu mirip dengan ADT, gitu ya, harus sama persis. Oke. Dan itu pada waktu nanti request itu diterima oleh provider, dia akan melakukan validasi dulu, verifications dengan XSD. Benar nggak request dari SOAP messages ini patuh sama XML schema definition yang sudah disepakati. Nah, ini fitur yang menarik karena akhirnya sebelum aplikasi itu mulai nge-parsing data, kita sudah yakin apakah ini request ini sudah well formal form atau enggak. Atau jangan-jangan masih missing necessary element. Nah, itu. Oke. Dan sekali lagi dengan cara seperti ini juga tadi karena definisinya jelas, kontraknya jelas, terus XML schema definisinya juga jelas, gitu ya. XSD-nya untuk data tipe order, mungkin nanti refusal, payment itu sudah jelas. Kita bisa bilang bahwa service provider gitu ya, atau producers sama requester itu can go separate way untuk develop client atau service providernya. Ini kita bicara tadi untuk layer network mereka pakai HTTP, FTP, SMTP salahnya. Nanti untuk ngobrol antara satu service dengan service yang lain itu bisa menggunakan yang bukan bisa, sorry. Mereka menggunakan SOAP gitu ya. Simple Object Access Protocol. Tadi untuk mendefinisikan kontrak itu menggunakan WSDL, Web Service Description Language. Untuk tadi melakukan request terkait discovery dan kawan-kawan itu ada yang namanya Universal Description Discovery Integration. Tadi Agency of Discovery Agency tadi menggunakan protokolnya adalah UDDI. Dan yang terakhir, antara sebuah web service dengan web service itu bisa diorkestrasi. Oke, setelah manggil web service 1, dia manggil web service 2. Setelah dia ngebooking tiket dapat, maka dia mulai ngebooking hotel. Nah, execution orchestration seperti itu ada namanya People for WS, ya, Business Process Execution Language for Web Service. Nah, main standar itu bisa lewat OASIS tadi W3 services. Nah, itu bergantung dari bergantung dari teknologinya seperti apa. Nah, WSDL itu bentuknya seperti apa? Nanti bisa lihat di XML SOAP seperti ini untuk skemanya. Jadi WSDL itu adalah sebuah XML dokumen yang punya abstract part, punya concrete part. Nanti di sini akan didefinisikan terkait dengan tipe apa bagaimana message antara antara requester dengan service provider seperti apa, operationnya apa saja dan kawan-kawan. Nanti operation tersebut akan dibinding di mana? Karena bisa saja kita punya satu port tapi ada beberapa services. Itu terminologi yang ada di SOAP services ya. Tidak selalu kita bicara bahwa satu services itu satu port, bisa jadi banyak seperti itu. Ini contohnya, kita bisa lihat di sini ada abstrak. Mereka mendefinisikan untuk order message itu bentuknya terkini. Oke. Dan kalau memang bentuknya tidak hanya sekedar menggunakan primitif seperti string dan kawan-kawan, teman-teman bisa membuat sebuah XSD namanya kayak ADT. Nanti pada waktu Anda menggunakan di message, itu Anda menggunakan XSD tersebut. Oke, sebagai tipe. Jadi bukan menggunakan yang tipe-tipe literal seperti string, seperti ini. Nah, nanti didefinisikan message tadi ya. Portnya apa, operasinya seperti apa. Nah, nanti kita bicara bahwa port tersebut akan dibinding di mana. Nah, nanti inputnya adalah sebuah literal, outputnya adalah sebuah literal, dan lain sebagainya. Lalu service name-nya namanya apa? Karena bisa saja kita punya service X, gitu ya, terus di-deploy dengan nama yang lain. Nah, ini hanya sekedar naming seperti itu. Jadi, terminologinya adalah bukan hanya host terus routing kayak web applications, tapi kita bisa bilang dari host ini nama service-nya apa, portnya di-deploy di mana, nama operation-nya apa, di-deploy di port mana, lalu di-binding di mana. Ya, jadi terminologinya agak sedikit berbeda, tapi itu bagaimana kita meletakkan sebuah operasi di dalam web service di SOAP world ya, seperti itu. Berikutnya, ada komunikasi, 4 tipe komunikasi tadi. Ada one way,
Jadi klien initiate gitu ya. Tapi habis itu nggak perlu dijawab gitu ya. Biasanya cuma dijawab di layer 2-nya, di layer HTTP-nya 4200 seperti itu. Ada request response, jadi ada request klien yang initiate, lalu ada response sebagai balasan dari request dari klien. Lalu yang menarik adalah solicit response. Nah, ini server yang atau service provider yang akan initiate. Notification juga seperti itu. Tapi bedanya kalau kita bicara solicit response, ketika di-initiate oleh service provider ke requester, requester akan balas. Kalau notification ya sudah, cuma ngasih tahu, aku busy, selesai. Atau jam 9 malam aku tutup ya. Nah, itu bisa. Jadi tidak hanya request response saja tipe modality dari tipe portnya, tapi bisa jadi yang lain-lain. Kita lihat di sini tipe portnya gitu ya. Port type-nya adalah seperti ini gitu ya. Nah, kita bisa tentukan dia modelnya seperti apa, one way, apa request response atau apa. Tapi kalau nggak didefinisikan, by default akan menggunakan request response. Oke, ini contohnya kita binding tadi ya, operation tersebut, oke, ke dalam sebuah binding name namanya ini. Nah, lalu definisikan nama operasinya apa, inputnya apa, outputnya apa. Jadi semua hal operasi, semua messages, semua input itu didefinisikan di dalam WSDL dan XSD tentunya ya. Nah, berikutnya ketika kita bicara SOAP adalah sebenarnya cara ngomong, messaging formatnya kayak gimana. Oke. Dan di sini adalah punya rules, oleh karena itu ada yang namanya SOAP engines yang akan meng-exchange SOAP messages, begitu juga akan melakukan validasi apakah benar-benar SOAP messages ini well nomor form atau tidak. Dan biasanya juga sama kalau ada tipe-tipe khusus di dalam steady order dan kawan-kawan akan didefinisikan di XML skema yang seperti yang dipakai di dalam sebuah WSDL description share. Ini SOAP handle sama, ada envelope, ada header. Nah, ini semuanya sebenarnya kalau kita bicara SOAP itu secara HTTP dia akan menggunakan hanya POST method. Oke, loh. Kalau yang request response yang tidak mengubah state bukannya pakai get, enggak, semuanya pakai POST. Dan semua yang ada SOAP messages-nya itu ditaruh di dalam body dia. Jadi ada encoding rules-nya, ada header, ada body. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, dan sekali lagi bodinya ini akan somehow relate dengan definisi messaging atau definisi data yang ada di WSDL. Seperti itu. Ini SOAP over HTTP tadi saya sudah sampaikan lewat HTTP POST, request using SOAP, oke, dan semuanya kalau kita bicara response using SOAP itu kalau kita dapat HTTP 202 itu cuma dibilang bahwa diterima. Oke. Nah, kalau kita bicara tadi yang modelnya adalah saya nanya request response, nah itu maka dapat 200 kalau sudah benar-benar dapat response. Kalau asinkronus dapatnya adalah oke, saya dapat 202. Artinya apa? Aplikasi atau klien harus tahu bahwa di situ tidak ada data. Ya. Itu cuma hanya state oke, request-nya diterima. Untuk dapat datanya gimana? Tergantung tipenya. Apakah Anda bisa saja request lagi atau nanti akan ada notification atau ada solicit yang akan dikirim gitu ya ke klien atau ke requester. Seperti itu. Oke, ini contoh SOAP beneran ya. Tadi kalau kita bicara contoh ini kita bicara ada transaction ID-nya. Oke. Lalu ada body-nya. Yang artinya apa? Dia bilang bahwa produk item yang saya beli itu ini jumlahnya ini. Jadi ini adalah sebuah transaksi untuk beli. Hanya itu untuk membeli sebuah produk item. Oke. Nah, kalau nanti manggil service yang lain ya Anda akan punya SOAP yang berbeda, tapi SOAP itu tidak perlu Anda crafting. Begitu Anda menentukan WSDL-nya, tentukan XSD-nya, otomatis untuk berkomunikasi dan respect WSDL Anda dan XSD Anda, maka akan otomatis di-generate. Seperti itu. Oke, ini ada contoh kode simple dari web service untuk PHP. Jadi Anda tinggal dapatkan saja WSDL, terus Anda generate ada objek namanya class. Nah, lalu Anda panggil nih client.getQuote. Ya, getQuote itu adalah getQuote adalah sebenarnya operasi yang ada di dalam WSDL ini. Oke, mohon maaf saya nggak ngecek apakah WSDL ini masih valid ada ya. Jadi Anda kalau mencoba kode ini dan ternyata tidak berjalan bisa saja mencari WSDL yang lain.
Jadi otomatis objek klien ini akan mengikuti nama-nama operasi yang ada di dalam WSDL. Bagaimana kalau kita bikin service providers? Oke, caranya gampang. Anda punya kelas gitu ya yang melakukan, ada fungsi yang namanya return time. Jadi ini dia mengembalikan current time. Nah, lalu ini dibungkus di dalam sebuah server. Jadi di wrap gitu ya sebagai, di mana dia tetap ujung-ujungnya dia akan manggil yang namanya return time ini. PC swap return time. Oke. Habis itu di set class, oke, kayak dilakukan yang namanya injections gitu ya, bahwa sebenarnya server ini kelas yang akan ngehandle adalah PC swap return time. Oke, habis itu server handle. Nah, setelah ini dieksekusi, Anda punya sebuah running PHP program yang siap menerima request sub dari sub client. Begitu? Ini contoh yang lain gitu ya. Untuk ngekonsumnya Anda bisa seperti ini ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk full flash, nah ini yang menarik sebenarnya kalau kita bicara kemampuannya seperti apa sih SOAP Web Services. Tadi ada communications, ada HTTP, SMTP, FTP, CMS, IOP. Lalu untuk messaging-nya ada SOAP. Anda bisa punya extension dari SOAP. Nah, extension dari SOAP ini harus didefinisikan ke dalam WS policy tadi. Oke, maksudnya extension gimana untuk reliability. Jadi Anda bisa punya SOAP reliability sehingga Anda nggak perlu di layer aplikasi Anda tidak perlu mendefinisikan retry atau ensuring the delivery of messages. Itu semuanya sudah di-handle sama messaging-nya si SOAP messaging, SOAP engine Anda. Transaction juga seperti itu. Ini web service call A, B, C harus dilakukan semuanya. Kalau salah satu gagal, maka rollback. Nah, itu didefinisi dari extension ini. Mana sebenarnya atomic execution, mana rollback execution, dan lain sebagainya. WSDL description sama tadi orchestrations itu contohnya adalah model-model orchestrations, bagaimana sequence pemanggilan seperti itu. Untuk security tadi ada WS security, ada beberapa standar untuk signing dan passwording gitu ya, yang sudah jadi book. Jadi ini adalah standar ya. Bukan kayak kita kalau kita mendevelop gitu ya. Oh, kita ingin melakukan signing dari JSON objek kita. Maka semua orang bisa menggunakan caranya asal klien sama requester sama provider itu agree dari klien itu, maka mereka bisa panggil. Kalau ini tidak bisa, karena apa? Oke, bukan tidak bisa, tapi sudah ada standarnya. Jadi kalian nggak perlu agree, pakai aja standar ini. Contohnya XML security gitu ya, atau XML signatures gitu ya, atau malah WS security. Nah, itu otomatis sudah ada caranya. Bagaimana nge-sign, bagaimana nge-encrypt subtree dari sebuah XML. Itu yang menarik. Jadi nggak perlu kita deal gitu ya, sudah pakai aja standar ini. Dan memang tapi di satu sisi karena standarnya very very powerful, tapi di satu sisi learning curve-nya jadi sangat berat karena apa? Banyak sekali standar yang melakukan banyak hal. Jadi Anda harus belajar dulu untuk memastikan bahwa beneran nggak ini yang benar-benar saya butuh. Discovery adalah hack untuk ngelocate machine processable descriptions ya dari web service yang sebenarnya kalian butuhkan. Oke. Dan biasanya previously unknown gitu. Saya nggak tahu nih map siapa saja. Oh, map itu ada di OpenMap, ada di Google Map. Oke. Dan memang biasanya akan ada kriteria-kriteria itu yang didefinisikan di UDDI. Oke. Berikutnya adalah tadi ketika kita punya web service ada dua tipe penggunaan atau composition dari web service. Bisa dikompos menjadi sebuah orkestrasi. Anda bayangkan orkestrasi itu adalah oke, sekarang jalankan yang namanya beli tiket pesawat. Udah beres, udah oke. Sekarang booking mobil. Jadi ada sebuah dirijen ya yang akan mengkondak bagaimana flow dari executable proses itu. Jadi execution sequence-nya mau seperti apa? Di-arrange bagaimana? Oke. Nah, itu standarnya adalah WSBL dan itu paling banyak dipakai. Sekarang orang bermanifestasi menjadi business process engine. Lalu sebenarnya ada yang kedua adalah koreografi. Ini bukan diorkestrasi, jadi tidak ada yang namanya central entity yang mengatur eksekusi, tapi itu semuanya adalah independent agents yang bertukar pesan, lalu mereka berusaha mencapai sebuah state ya utamanya mereka. Jadi, nah kalau kita bicara tadi koreografi ini mirip dengan microservice, tidak ada central entity yang menentukan oh service ini jalan ya, lalu service ini nggak ada.
Oke, silahkan dijalankan sesuai dengan sequence yang sudah di-embed di masing-masing service endpoint-nya. Dan standarnya adalah WSCDL. Oke. Dan relatively gitu ya, WSCDL ini nggak terlalu banyak dipakai, beda dengan WS People, walaupun tahun belakangan ini sudah mulai orang meninggalkan, orang ya sudahlah pakai business process modeling notation saja sudah cukup gitu ya. Seperti itu. Oke. Apa problemnya dari distributed object? Tetap ya, ada latency, ada unreliability, dan kawan-kawan, ada isu di transport. Karena bisa saja gitu ya, Anda bilang bahwa ini 200, tapi message-nya broken. Atau malahan tidak 200 gitu ya, dapatnya 303 gitu, atau 404, seperti itu. Nah, lalu ada lack of share memory between caller and object. Maksudnya gimana? Saya memanggil sesuatu, saya ambil, tolong dong stock price dari X gitu ya. Nah, ternyata respons dari remote service provider itu objeknya ukurannya besar, sehingga saya lack of memory. Oke. Itu juga masalah. Lalu ada isu dari partial failure. Tadi saya bilang ya, harus melakukan 1, 2, 3. Ternyata yang gagal 2. Gimana nih? Mau di roll over, dilanjutkan saja, atau malah harusnya kita roll back 3, kita batalkan, kita paksa dulu 2 terjadi, baru dia bisa lanjut lagi melakukan 3. Lalu ada isu concurrent ya, karena sebenarnya nature dari seperti hanya sebuah web applications, maka sebenarnya web service ini adalah tetap sebagai distributed application di mana dia punya masalah concurrency. Lalu ada incompatible dari update gitu ya, kadang-kadang kalau kalian naik ke versi platform tertentu lalu ini broken dan lain sebagainya. Dan kalaupun itu sudah di fix di servicesnya atau di providernya, tapi tidak di fix di sisi kliennya atau si requesternya. Begitu. Kapan kita pakai web service ini? Ketika platformnya adalah natural is important, jadi kita nggak boleh saling ngunci kliennya mau requesternya atau si providernya. Lalu operate via internet. Memang web services ini harus beroperate di internet. Kalau tidak, maka sebenarnya ini adalah sebuah aplikasi yang sebenarnya nggak cocok di internet. Karena tadi kita pakai menggunakan web protokol, multi-platform, vendor freedom, dan lain sebagainya. Itu kriteria-kriteria, tanda-tanda bahwa web service ini cocok untuk permasalahan Anda. Standar bisa dilihat di Oasis, atau di W3 konsorsium. Tadi ada orchestration, ada WSCDL, ada People. Untuk transaction ada Rosetta Net atau WS Transactions. Untuk reliability ada beberapa, registry juga seperti itu. Begitu standarnya. Semoga membantu. Jika ada pertanyaan, silahkan di-post di MS Team channel kelas 2. Terima kasih.